Shalom sahabat GKPS TV yang terkasih dimanapun berada. Selamat tahun baru. Kita bertemu kembali di hari ke-23 bulan Januari 2025 ini. Dan salam sehat selalu. Hari ini hari yang sungguh diberkati Tuhan ketika kita masih diberi waktu untuk selalu bersyukur kepadanya. Mari kita awali hari ini dengan tuntunan firman Tuhan dan kita satukan hati dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Maha Kasih, Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kami bersyukur untuk setiap cinta kasih dan anugerah-Mu. Kami merindukan sapaan-Mu saat ini. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus mencurahkan hikmat kepada setiap kami, dan kami menghidupi firman-Mu. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, nats renungan kita di pagi ini tertulis dalam Efesus pasal pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10 demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Amin. Demikian pembacaan nats khotbah kita, nats renungan kita, sahabat GKPS TV yang terkasih. Nats ini adalah sebuah pernyataan yang ditegaskan oleh Paulus bahwa kita adalah orang pilihan Allah di dalam penebusan Yesus dan menjadi anak baginya. Pernyataan ini penting karena cinta kasih Allah bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi bagi setiap orang yang percaya. Kasih Allah untuk dunia bukan hanya untuk sekelompok orang saja. Kasih-Nya nyata bagi setiap orang yang percaya menjadi anak Allah dan pewaris dalam kerajaan Allah, yaitu mereka yang ditebus dalam darah Yesus. Setiap orang yang percaya oleh penebusan dan pengampunan dipersatukan di dalam Kristus, baik di sorga maupun di bumi. Dalam bahasa Yunani disebutkan apolutrosis, artinya penebusan, membayar hutang. Manusia berdosa dan ditebus oleh Yesus melalui darah-Nya. Kita yang telah ditebus oleh Yesus dan kita diangkat jadi anak baginya. Kita orang pilihan Allah menjadi anak baginya, dan kita diberi dan dilimpahkannya segala hikmat dan pengertian. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, menjadi satu dalam Kristus dan Dialah kepala dari segala sesuatu. Seperti topik renungan di pagi ini, Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang di sorga maupun di bumi. Kata kepala berarti Dialah Allah yang mengaturkan segenap hidup kita, berpikir dan bertindak seperti Kristus. Kristus menjadi kepala gereja, kepadanya diberi kuasa di bumi dan di surga. Bagaimana hidup dalam tuntunan Kristus sebagai kepala segala sesuatu atas kehendak-Nya? Hal ini penting kita ingat bahwa hidup kita adalah dalam otoritas-Nya. Hidup yang dipimpin oleh Roh-Nya dan kita menjadi anak-Nya. Dalam kitab Roma ayat yang ke-8, Bindo 8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita anak Allah yang hidup dalam pimpinan Roh Allah. Dengan hikmat dan pengertian kita dipercaya menghidupi firman-Nya dalam kata
maupun perbuatan. Hidup kita dikendalikan dalam hikmat dan pengertian yang sumbernya dari Allah sendiri. Hidup berhikmat dan memiliki pengertian ketika kita takut akan Tuhan. Berhikmat dan memiliki pengertian merupakan identitas orang beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah hidup berhikmat dan berpengertian? Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, di awal tahun 2025 ini, pertanyaan ini penting menjadi fokus masing-masing kita. Mengapa? Karena sebagai anak Allah yang telah ditebus dengan darah yang mahal melalui salib Yesus, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dialah kepala yang mengatur, menata semuanya demi masa depan yang terbaik bagi kita. Bagaimana caranya? Tentu setiap orang dapat mengekspresikannya sesuai konteks masing-masing. Akhir-akhir ini kita dikejutkan sikap manusia yang sudah tidak mengakui Allah, bahkan menertawakan firman Allah. Manusia sangat sombong, angkuh, dan tidak lagi mempedulikan firman Tuhan. Dan banyak yang sudah memilih menjadi ateis. Menganggap apa yang dia miliki, apa yang dia capai adalah karena kehebatan dan kepintarannya sendiri. Dengan bangga menikmati sendiri capaiannya tanpa lagi peduli dengan siapapun. Dia telah menghabiskan hari-harinya dengan kenikmatan duniawi. Berhura-hura, berpoya-poya, dan bebas sebebas-bebasnya. Tidak peduli, tidak lagi mau berdoa, tidak mau lagi datang beribadah ke gereja. Yang ada hanya hidup yang tak punya aturan, tidak lagi mengenal Tuhan. Tahukah saudara-saudara bahwa kesalahan terbesar bagi manusia adalah meninggalkan Tuhan dan melupakan firman-Nya? Mengapa? Karena sesungguhnya sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Dialah Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Lalu jika kita meninggalkannya, apakah kita masih memiliki kehidupan yang baik? Sahabat GKP TV yang terkasih, apa yang telah terjadi di dunia ini, lihatlah dan saksikan bagaimana sebenarnya nilai hidup manusia. Kita dikejutkan apa yang terjadi di Los Angeles dan California yang ada di Amerika. Dalam sekejap semua bisa berubah. Kota yang kaya, terkenal, luar biasa berubah. Sekejap jadi abu atas kebakaran hebat yang melanda. Manusia tidak bisa berkutik atas kejadian tersebut. Jika Tuhan izinkan terjadi, semua bisa terjadi. Lalu di mana kuasa manusia? Di mana kehebatan manusia? Pada akhirnya akan kembali seperti debu itu. Debu akan dihembuskan angin dan hilang tak berbekas. Demikianlah manusia di hadapan Sang Pencipta. Dialah kepala, dialah yang mengaturkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu renungan ini mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang berhikmat dan memiliki pengertian dalam mengisi hari-hari hidup kita yang terbatas ini. Masukilah tahun ini dan isi dengan karya-karya iman yang berhikmat dan berpengertian. Yesuslah sumber hikmat dan hidup kita. Kepadanya kita berharap. Ada 4 hal yang harus kita miliki awal tahun ini. Yang pertama, laki. Keberuntungan, artinya kita beruntung masih diberikan Tuhan kesempatan, waktu untuk berkarya dalam hidup kita, baik di keluarga, di gereja, bahkan di masyarakat. Waktu kita terbatas sesuai dengan waktunya Tuhan, maka isilah dengan baik. Kesempatan ini terbatas, lakukanlah yang terbaik. Peace, damai, hidup dalam damai adalah kerinduan setiap orang. Isilah hari-harimu dengan damai sejahtera bersama keluarga dan sesama manusia. Kedamaian hadir jika telah terbebas dari ketidakadilan, penindasan, dan diskriminasi. Maka setiap kita harus membebaskan diri dari ketidakadilan, penindasan di keluarga, di gereja, juga di masyarakat. Yang ketiga, love, cinta kasih. Hiduplah dengan penuh cinta kasih yang merupakan wujud iman yang nyata, dirasakan oleh seisi rumah, tetangga, dan seluruh ciptaan. Kasih itu memiliki tangan untuk menolong sesama. Kasih itu memiliki mata untuk melihat semua kebaikan Tuhan. Kasih itu memiliki telinga untuk mendengar jeritan orang yang harus ditolong. Kasih itu memiliki kaki untuk menjalankan semua kebaikan Tuhan. Kasih itu memiliki mulut untuk selalu mensyukuri kehidupan yang Tuhan beri. Healthy, sehat jasmani dan rohani.
Buah dari hasil iman yang berdampak kepada seluruh bumi. Setiap hari healing dengan kuasa firman Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat. Jiwa yang sehat menumbuhkan karya yang luar biasa. Berkat mengalir dan membahagiakan keluarga, gereja, dan masyarakat. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, jadi kualitas orang-orang pilihan Tuhan nyata dalam karya imannya. Karena hidupnya berhikmat dan berpengertian. Demikianlah kiranya setiap kita, pribadi lepas pribadi yang telah dipilih Tuhan. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Hidup kudus dan tak bercacat diartikan hidup kita sangat berharga. Jadi harus dijaga, tidak dicemari oleh kemunafikan, dendam, iri hati, dan kejahatan lainnya. Akan tetapi hiduplah dengan berhikmat dan berpengertian. Sebab itulah rencananya bagi kita menjadi anak pilihan Allah, pewaris dalam kerajaannya. Maka hiduplah melekat sesuai dengan firman Tuhan. Kudus dan tak bercacat. Dialah kepala segala sesuatu di sorga maupun di bumi. Hiduplah dalam tuntunan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang telah memilih kami untuk menjadi anak bagi-Mu, pewaris dalam kerajaan-Mu. Maka kami pun senantiasa hidup sesuai dengan tuntunan kuasa Roh-Mu, supaya kami ini benar-benar menjadi saksi-Mu. Hidup mencerminkan bagaimana kami harus menjadi anak Tuhan, karena Engkaulah kepala, baik di sorga maupun juga di bumi. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Yesus Kristus Indo Raja, Ipa Bakit Nai Batata, Menggum-gumi hajojor, menggum-gumi hajojor, Jana ganup hajol maut, Ningon bani domar Tuhan, Iaku honin botul, Iaku honin botul. Nai batata sahalaksi, Yesus hasa usihani, anak pakon bapain, anak pakon bapain, sing bemorot paratasni, sing marsi barbegoluni, tong dogom gomani, tong dogom gomani. GKPS TV